Coca-Cola diciptakan pertama kalinya di Atlanta, Georgia oleh Dr. John S. Pemberton. Pertama kali terdaftar sebagai merek dagang di tahun 1887, di tahun 1895 Coca-Cola telah terjual di seluruh wilayah Amerika Serikat. Kini Coca-Cola telah tersedia di seluruh dunia dan menjadi merek minuman ringan terpopuler dan paling laris. Tahukah Anda, Coca-Cola itu bahan bakunya berasal dari daerah Afrika, Cola nitida, sebuah pohon tropis dari hutan hujan Afrika Barat. Cola nitida terkenal karena biji yang mengandung kafein, yang dikenal sebagai kacang cola. Biji mentah dikunyah sebagai stimulan dan memiliki rasa pahit. Kacang cola digunakan dalam berbagai upacara lokal dan juga untuk menghasilkan ekstrak kacang cola, yang merupakan bahan dalam beberapa minuman ringan. Spesies yang terkait erat, Cola acuminata juga kadang-kadang dikenal sebagai kacang cola, dan bijinya digunakan dengan cara yang sama. Cola nitida dan C. acuminata dikenal sebagai kolas sejati, menghasilkan biji unggul untuk dikunyah. Meskipun biji beberapa spesies cola lain cocok untuk dikunyah, kualitasnya lebih rendah dan dikenal sebagai kolas palsu, atau kolas monyet. Profil spesies, geografi dan distribusi, Cola nitida berasal dari Afrika Barat, dari Guinea, hingga Ghana, dan telah diperkenalkan di seluruh kawasan hutan di Afrika Barat dan Tengah. Tanaman komersial ditanam terutama di Nigeria, Ghana, Pantai Gading dan Sierra Leone dan juga sampai batas tertentu di India, Brasil, dan Jamaika. Ikhtisar pohon tropis yang selalu hijau yang tumbuh setinggi sekitar 20 meter, dengan kanopi terbuka yang menyebar. Daun, oval dengan ujung runcing, kasar, dengan permukaan atas mengkilap. Bunga, putih pucat hingga krem, berbentuk bintang dengan 5 kelopak dan bagian tengah merah ungu berbintik-bintik dengan stigma yang menonjol. Buah, ukurannya besar, 13x7 cm, berbulir, polong hijau. Membagi menjadi dua bagian yang sama untuk mengungkapkan 4 hingga 8, biji halus, merah atau putih, kacang cola. Cara penggunaan, biji cola nitida, yang dikenal sebagai kacang cola, digunakan sebagai bahan makanan lokal. Mereka mengandung kafein, theobromine, tanin, fruktosa dan kolanin, stimulan jantung. Mereka dikunyah sebagai stimulan dan sangat disukai sebagai camilan oleh Muslim Afrika saat berpuasa di bulan Ramadan. Kacang cola dilaporkan dapat menekan rasa lapar dan haus dan telah digunakan di Afrika bagian barat dan tengah selama ribuan tahun. Ekstrak kacang cola dilaporkan digunakan sebagai sumber kafein dalam French Wine Coca, milik apoteker John Pemberton, cikal bakal minuman ringan Coca-Cola. Iklan pertama Frank M. Robinson untuk Coca-Cola di Jurnal Atlanta pada tanggal 29 Mei tahun 1886 berbunyi, Coca-Cola mengandung sifat-sifat tanaman coca yang luar biasa dan kacang cola yang terkenal. Ekstrak kacang cola alami kini telah digantikan oleh kafein sitrat sintetis di banyak merek minuman cola terkemuka. Meskipun beberapa diiklankan sebagai cola alami, termasuk kacang cola dalam bahannya. Kacang cola digunakan dalam banyak upacara Afrika, misalnya upacara penyambutan budaya Igbo di Nigeria. Benih tersebut dibagikan kepada para pengunjung sebuah desa dan kemudian diberkati oleh tetua desa. Sebelum sebuah benih diberikan kepada setiap pengunjung dengan kata-kata, Ji luo uno okuo ebosi bia, ketika kacang cola sampai di rumah, ia akan memberitahu di mana letaknya. Berasal dari bukti kepada orang-orang pengunjung atas kunjungannya ke desa lain. Kacang cola adalah pusat dari banyak upacara lainnya di Afrika Barat dan Tengah termasuk pernikahan, pemberian nama anak, penobatan kepala suku, pemakaman dan pengorbanan kepada dewa. Biji dari cola nitida dan C. acuminata telah digunakan dalam pengobatan herbal Afrika Barat dan Anglo-Amerika sebagai antidepresan. Mereka juga telah digunakan untuk mengobati sakit kepala, migrain, disentri dan diare. Di Afrika, kulit batang C. nitida digunakan untuk mengobati luka dan bengkak, akar untuk membuat tongkat pembersih gigi, dan kulit buah polong dicampur dengan bahan lain untuk mengurangi nyeri persalinan. Penanaman, di luar daerah tropis, cola nitida sebaiknya dibudidayakan di rumah kaca pada suhu 21-28 derajat Celcius dengan kelembapan tinggi. Ini membutuhkan media tanam yang dalam dan subur dan penyiraman yang teratur. Drainase yang memadai penting karena C. nitida tidak bekerja dengan baik di tanah yang tergenang air.